Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah kulkas, atau kita akan memperbaiki sebuah kulkas yang rusaknya tidak dingin di pintu bawah, tetapi di bagian pintu atas ini tampak membeku atau dingin ya. Kerusakan seperti ini umumnya atau sering terjadi biasanya di thermofuse. Nah, tentu oke, sebelumnya itu saya akan jelaskan. Ini saya bikin video dengan dubbing supaya audionya lebih jelas. Kita bereskan dulu produknya. Oke, kita lanjut ya. Tentu di kerusakan selain di thermofuse, biasa juga di bagian yang lain, yaitu di fan juga bisa, heater juga bisa, atau timer juga bisa. Nah, untuk itu saya akan cek satu demi satu sebelum kita vonis kerusakannya di bagian thermofuse. Kita coba bereskan dulu produknya supaya tidak menghalangi. Nah, ini ada bunga es. Kita harus cairkan dulu dengan air panas supaya karena kalau kita paksa ini pasti akan patah ya, karena lengket sekali. Kita cairkan dulu. Kalau membiarkan cair lumayan lama, kita bantu dengan air panas. Nah, ini ya, mungkin masih ada sisa es, mungkin agak susah. Nah, bisa Anda lihat ini fannya tertahan dengan bunga es. Nah, kita lanjut cairkan semua. Nih, bunga esnya sudah
mencair. Dingin. Nah, kita coba dulu tes fan-nya dulu. Kalau ngetes fan itu nggak usah di tes dengan multitester atau apa, kita nyalakan aja dulu. Nah, kalau berputar gini berarti fan-nya normal sambil pintu bawahnya ditutup biasanya. Oke, kita lanjut ke pengetesan berikutnya. Kita bongkar dulu. Setelah fan aman, kita lakukan pengecekan berikutnya. Nah, ini masih ada bunga es. Kita kembali akan panaskan dengan air panas atau kita cairkan dengan air panas. Nah, ini yang dinamakan thermofuse. Ada dua ya, ada yang panas dan ada yang dingin. Biasanya saya kalau rusak salah satunya aja, saya pasti ganti dua-duanya. Oke, heater terhubung, berarti dalam keadaan bagus. Membedakan kabel heaternya itu pasti nyambung ke bagian yang di bawah evaporator. Nah, ujungnya kita ukur dengan ohm, dan ini masih terhubung barusan, berarti heater dalam keadaan baik. Ini kan maksudnya ini heater elemen ya. Ada juga heater kaca. Kalau kaca kita harus pastiin kacanya tidak pecah. Oke, kita lanjut ke pengetesan di timer. Nah, ini timer, kita ingat-ingat dulu soketnya, atau dipoto atau diingat supaya nggak lupa ya. Kita ukur gumparannya 1 dan 3. Ya, kita cari angka 1 dan 3. Kita ukur dengan ohmmeter. Kalau saya nilainya 200 ohm. Oke, 1,3 bagus. Selanjutnya kita ukur di
angka 3 dan 4. Oke, bagus. A dan 3 atau 3 dan 4. Nah, ini ada nyambung. Selanjutnya kita putar di bagian ini settingannya, putar searah panah yang ada tertera di timer. Kalau saya ke arah kiri sesuai panah yang ada di timer ya. Nah, sampai suara klik. Kalau terlewat, ulangi lagi sampai suara klik 1 kali. Kalau lewat dari trik 2 kali, itu biasanya kembali ke settingan 23 tadi yang awal. Pelan-pelan. Nah, belum. Itu ada klik 1 kali ya. Kalau kelewat nanti balik lagi ke 3. Kita coba nah, berarti ini normal ya kalau apa namanya, saklarnya ya. Kalau saya sebutnya saklar ya, mohon maaf kalau bahasanya tidak sesuai bahasa teknik. Nanti selanjutnya kita tes timernya bergetar atau tidak. Kalau ini bergetar, berarti dipastikan setelah pengecekan tadi dan sekarang di pengetesan runningnya ya, kalau bergetar berarti si timer dalam keadaan baik. Nah, setelah tadi pengetesan, oke, kita coba ya di timernya, kita coba di tes apakah bergetar timernya. Dipegang aja. Nah, dipegang ini bergetar, berarti timer dalam keadaan bagus. Kita coba pegang di bagian timer. Setelah kita lakukan pengetesan antara nomor 23 dan 34 secara bergantian, dan ternyata saklarnya bagus. Dan setelah dicoba tes running, timernya juga bergetar, itu berarti timernya dalam keadaan bagus. Nah, kita ambil kesimpulan dari video ini, berarti rusaknya ini di bagian thermofuse, panas dan dingin. Kita ganti dua-duanya aja ya. Nah, ini thermofuse-nya. Oke. Sekian video dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.